Akhirnya, sebelum matahari benar-benar terbit, aku mandi dan bersiap berangkat ke kantor. Aku menatap wajahku sendiri di cermin. Mataku masih bengkak karena semalaman menangis, tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi melihat laki-laki yang selalu mengalah. Aku melihat seseorang yang mulai berani memperjuangkan hidupnya sendiri. Sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Teman-temanku tersenyum sambil mengucapkan selamat. Aku sempat bingung. Beberapa menit kemudian, atasanku memanggil ke ruang rapat. Di depan seluruh manajemen perusahaan, beliau mengumumkan secara resmi bahwa mulai hari itu, aku menjabat sebagai kepala divisi dengan gaji baru sebesar 35 juta. Semua orang bertepuk tangan secara meriah. Aku ikut tersenyum, namun jauh di dalam hatiku, aku sadar kenaikan jabatan ini bukan lagi hadiah terbesar yang kuterima hari itu. Hadiah terbesar yang sebenarnya adalah keberanianku meninggalkan rumah sebelum orang-orang yang paling kupercaya berhasil menghancurkan seluruh hidupku. Setelah pengumuman promosi selesai, aku tidak langsung kembali bekerja. Aku meminta izin kepada atasanku untuk mengambil cuti beberapa hari. Beliau sempat melihat wajahku yang masih pucat. Tanpa banyak bertanya, beliau langsung menyetujuinya. Beliau hanya berpesan agar aku menyelesaikan urusan pribadiku terlebih dahulu. Aku mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan kantor. Tujuan berikutnya bukan pulang, melainkan menemui seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Lisa. Begitu masuk ruangan, aku langsung menyerahkan map yang kubawa sejak semalam. Beliau membukanya satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin serius. Beberapa menit kemudian, beliau menatapku. "Pak Rian, saya mau tanya jujur. Selama ini sama pembayaran rumah memang berasal dari rekening Bapak." Aku mengangguk. Beliau membuka lembar berikutnya. "Kalau mobil, aku kembali mengangguk. Belanja bulanan, aku mengangguk lagi." Beliau menarik napas panjang. "Kalau begitu, mulai hari ini jangan pernah menghapus satu bukti transfer pun. Simpan semua cat, simpan semua rekening koran, simpan semua dokumen pembayaran. Semua itu akan sangat membantu kalau nanti masalah ini masuk ke pengadilan." Aku baru menyadari satu hal. Selama ini aku tidak pernah merasa perlu menyimpan bukti karena aku tidak pernah mengira akan berhadapan dengan istriku sendiri. Keluar dari kantor pengacara, aku langsung menuju bank. Aku meminta rekening koran beberapa tahun terakhir. Petugas bank menyerahkan setumpuk lembar transaksi. Aku membawanya ke sebuah kafe yang cukup sepi. Di sanalah aku mulai membaca satu persatu. Semakin lama aku baca, semakin sesak dadaku. Hampir setiap bulan ada pola yang sama. Gajiku masuk, beberapa hari kemudian uang keluar untuk membayar berbagai kebutuhan. Tidak pernah sekalipun kulihat ada transfer dari rekening Fani yang masuk rekeningku untuk membantu biaya rumah. Padahal selama ini ia selalu berkata bahwa kami menjalani semuanya bersama. Aku bahkan menemukan beberapa transaksi yang dulu tidak terlalu kuingat. Biaya renovasi dapur, penggantian atap rumah, perbaikan pagar, semuanya berasal dari rekeningku. Aku memejamkan mata. Entah sudah berapa banyak uang yang keluar selama bertahun-tahun. Bukan karena aku menyesal pernah membantu. Aku hanya menyesal membantu orang yang ternyata tidak pernah menghargai pengorbananku. Saat sedang merapikan sebuah dokumen, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah nomor ibu mertuaku. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya aku tekan tombol jawab. Suara beliau terdengar jauh lebih lembut dibanding biasanya. "Anak Rian, Ibu cuma mau ngomong sebentar." Aku diam. "Ibu minta maaf kalau semalam ada kata-kata yang bikin kamu sakit hati. Pulang dulu ya, kita bisa ngobrol baik-baik." Aku masih memilih diam. Lalu tanpa sengaja aku dengar suara Fani dari kejauhan. "Udah Bu, bujuk aja dulu supaya dia pulang. Kalau dokumen rumahnya udah ketemu, urusan jadi gampang." Aku langsung menutup telepon. Dadaku kembali terasa sesak. Bahkan permintaan maaf mereka pun ternyata bukan karena merasa bersalah. Mereka hanya sedang mencari dokumen yang gagal mereka temukan. Sore harinya, aku kembali menemui pengacara. Aku menyerahkan rekening koran yang baru saja aku ambil dari bank. Beliau memeriksanya cukup lama. Lalu beliau tersenyum tipis. "Pak Rian, posisi Bapak jauh lebih kuat daripada yang saya kira. Saya juga menyarankan satu hal. Jangan pernah bertemu mereka sendirian lagi.
Kalau mereka menghubungi, usahakan semua percakapan direkam. Semakin banyak bukti yang Bapak miliki, semakin sulit mereka mengelak nanti. Aku mengangguk pelan. Sejak keluar dari rumah itu, aku memang belum berniat menemui Fani lagi. Tetapi sekarang aku punya alasan yang jauh lebih besar. Aku tidak ingin lagi menjadi laki-laki yang hanya mengandalkan rasa percaya. Aku ingin semua langkahku didasarkan pada bukti. Malam harinya, saat sedang menyusun seluruh dokumen di rumah Lisa, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan Fani, bukan pula ibu mertuaku. Nomor itu berasal dari seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Begitu ku angkat, suara laki-laki di seberang sana membuatku langsung terdiam. Mas, saya Mario. Saya rasa Mas perlu tahu sesuatu tentang Mbak Fani. Aku langsung menggenggam ponselku lebih erat. Perasaanku mengatakan apa yang akan kudengar malam itu mungkin jauh lebih menyakitkan daripada semua yang sudah terjadi sebelumnya. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab pelan. Halo, benar ini Mario. Suara laki-laki di seberang terdengar ragu. Iya mas, maaf kalau saya mengganggu. Saya dapat nomor mas dari Mbak Fani beberapa waktu lalu. Aku mulai menggenggam ponsel lebih erat. Nama itu langsung mengingatkanku pada percakapan yang kudengar malam itu. Laki-laki yang ingin dijadikan penggantiku. Aku tidak menyela. Aku membiarkan Mario berbicara sampai selesai. Mas, saya baru tahu kalau Mbak Fani ternyata masih punya suami. Saya benar-benar nggak tahu. Saya juga baru tahu tadi malam. Aku memejamkan mata. Jadi, selama ini Fani memang sudah mendekati laki-laki lain. Mario kembali melanjutkan. Mbak Fani bilang ke saya kalau rumah tangganya sudah lama hancur, Mas. Katanya Mas cuma numpang di rumahnya. Katanya semua harta itu milik Mbak Fani. Saya percaya. Makanya saya nggak pernah curiga. Dadaku kembali terasa sesak. Bukan karena cemburu, melainkan karena kebohongan Fani. Ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Mario kemudian berkata pelan, Mas, saya sebenarnya mau minta maaf. Saya nggak mau jadi penyebab rumah tangga orang lain rusak. Tapi ada satu hal yang menurut saya harus Mas tahu. Aku terdiam. Silakan Mas. Beberapa detik kemudian terdengar suara resleting tas dibuka. Sepertinya Mario sedang mencari sesuatu. Lalu ia berkata, Mbak Fani pernah nitip beberapa berkas di apartemen saya. Dia bilang kalau nanti suaminya sudah tanda tangan, berkas itu langsung dibawa ke notaris. Saya nggak ngerti isinya apa. Tapi setelah saya dengar pembicaraan Mas sama beliau tadi pagi lewat telepon, saya mulai curiga. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku meminta Mario membuka map itu. Beberapa lembar kertas mulai dibacakan. Ternyata benar. Di dalamnya ada draft pengalihan hak rumah, surat kuasa pengurusan mobil, dan beberapa dokumen lain yang seluruhnya sudah disiapkan. Yang kosong hanya satu bagian, tanda tanganku. Aku memejamkan mata. Berarti semua yang kudengar malam itu bukan sekedar rencana. Mereka bahkan sudah menyiapkan semua berkas jauh sebelum aku mengatakan kalau aku dipecat. Artinya, mereka memang sudah lama menunggu waktu yang tepat. Mario kembali berbicara. Mas, saya benar-benar minta maaf. Kalau Mas mau, semua berkas ini akan saya serahkan ke Mas. Saya nggak mau ikut-ikutan masalah ini. Aku mengucapkan terima kasih. Kami berjanji bertemu sore itu juga. Sesampainya di sebuah kafe, Mario datang membawa map berwarna coklat. Ia menyerahkannya kepadaku tanpa banyak bicara. Sebelum pulang, ia hanya mengatakan satu kalimat. Saya bersyukur Mas tahu semuanya sebelum terlambat. Kalau tidak, mungkin hidup Mas bakal jauh lebih hancur. Aku hanya mengangguk pelan. Setelah Mario pergi, aku langsung membawa seluruh dokumen itu ke kantor pengacaraku. Beliau membaca setiap lembar dengan teliti. Beberapa kali beliau tersenyum tipis. Pak Rian, sekarang semuanya sudah semakin jelas. Ini bukan lagi dugaan. Ini sudah menunjukkan adanya persiapan yang sangat matang. Kalau nanti mereka menyangkal, berkas ini akan menjadi bukti penting bahwa rencana itu memang sudah disusun jauh sebelum Bapak meninggalkan rumah. Aku menganggap untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, aku merasa tidak lagi sendirian. Semua potongan kejadian mulai tersusun menjadi satu, hinaan, ancaman, rencana mengambil aset, sampai dokumen yang ternyata sudah lama disiapkan. Malam harinya ponselku kembali berdering. Kali ini Fani mengirim satu foto. Aku membuka gambar itu perlahan. Ternyata rumah kami dipenuhi beberapa orang yang sedang mengangkat sofa, televisi, dan barang-barang elektronik. Di bawah foto itu, Fani menulis singkat, kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku. Kalau semua isi rumah ini aku jual. Aku menatap foto itu cukup lama, bukannya takut. Aku justru tersenyum tipis,
Karena tanpa disadari, Fani, foto yang baru saja ia kirim justru menjadi bukti baru yang akan semakin memperberat posisinya sendiri di hadapan hukum. Aku langsung meneruskan foto itu kepada pengacaraku. Beberapa detik kemudian, pengacaraku membalas, "Pak Rian, besok pagi kita daftarkan gugatan. Saya rasa sekarang sudah waktunya semua ini diakhiri." Pagi itu aku datang ke pengadilan bersama pengacaraku. Aku mengenakan pakaian sederhana berwarna hitam. Tidak ada penampilan berlebihan. Aku hanya ingin semua ini segera selesai. Begitu memasuki ruang sidang, mataku langsung bertemu dengan Fani. Sudah beberapa hari kami tidak bertemu. Wajahnya terlihat jauh lebih kusut dibanding terakhir kulihat. Di sampingnya duduk ibu mertuaku dan Rere. Tidak ada lagi tatapan percaya diri seperti biasanya. Mereka lebih banyak menundukkan kepala sambil sesekali berbisik satu sama lain. Beberapa menit kemudian sidang dimulai. Hakim mempersilahkan kedua belah pihak menyampaikan keterangan. Pengacara Fani lebih dulu berbicara. Menurutnya, rumah tangga kami hancur karena kesalahpahaman dan emosi sesaat. Ia juga mengatakan, Fani masih ingin mempertahankan pernikahan kami. Aku hanya mendengarkan cerita dia. Sampai akhirnya giliranku tiba, pengacaraku berdiri pelan. Beliau tidak banyak berbicara. Satu persatu bukti mulai diletakkan di hadapan majelis hakim. Rekening koran, bukti pembayaran cicilan rumah, bukti pembayaran mobil, tagihan listrik, tagihan air, belanja bulanan, biaya renovasi rumah, semuanya berasal dari rekeningku. Hakim membuka setiap berkas dengan teliti. Beliau kemudian mengangkat wajahnya. "Saudara Fani, apakah selama ini benar seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami saudara?" Fani terlihat gugup. Ia mencoba menjawab bahwa semua itu dilakukan atas kesepakatan bersama. Namun, jawaban itu langsung dipatahkan oleh bukti berikutnya. Pengacaraku menyerahkan salinan percakapan pesan singkat yang selama ini kusimpan. Di dalamnya terlihat jelas bagaimana Fani berulang kali memintaku membayar berbagai kebutuhan dengan alasan gajinya sedang dipakai untuk keperluan lain. Ruangan mulai terasa sunyi. Belum selesai sampai di situ. Pengacaraku kemudian mengeluarkan map coklat yang diberikan Mario. Beliau menjelaskan bahwa dokumen pengalihan rumah dan mobil ternyata sudah dipersiapkan bahkan sebelum aku meninggalkan rumah. Hakim terlihat semakin serius. "Saudara Fani, mengapa dokumen seperti ini sudah disiapkan?" Fani mulai kehilangan arah. Ia mengatakan semua itu hanya berjaga-jaga. Jawaban itu kembali dipatahkan. Kali ini pengacaraku memutar rekaman suara yang berhasil kusimpan. Suara Fani terdengar sangat jelas. "Kalau rumah sama mobil udah jadi milik kita, baru suruh dia angkat kaki. Percuma dipertahanin kalau udah nggak menghasilkan uang." Lalu terdengar suara ibu mertuaku. "Kalau dia curiga, kasih aja obat tidur. Sidik jarinya tinggal ditempel di semua berkas." Ruangan sidang mendadak hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Hakim melepaskan kacamatanya perlahan. Beliau memandang Fani cukup lama. Raut wajahnya berubah sangat serius. "Saudara menyadari ucapan ini sangat berat?" Fani tidak mampu menjawab. Ibu mertuaku mulai menangis. Rere yang sejak tadi duduk di belakang juga terlihat pucat. Namun semuanya belum selesai. Pengacaraku berdiri sekali lagi. Beliau memperlihatkan foto-foto yang dikirim sendiri oleh Fani beberapa hari sebelumnya. Foto ketika barang-barang di rumah sedang dipindahkan lengkap dengan pesan ancaman yang menyertainya. Hakim membaca isi pesan itu perlahan. Kemudian beliau menggeleng pelan. "Saudara Fani, alih-alih memperbaiki rumah tangga, saudara justru melakukan tindakan yang semakin memperburuk keadaan." Suasana ruang sidang berubah. Untuk pertama kalinya, Fani tidak lagi berusaha membela diri. Ia menoleh ke arahku. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara pelan ia berkata, "Yan, aku salah. Aku kilaf. Aku janji berubah. Aku pulangin semuanya. Aku cuma minta satu kesempatan lagi." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aneh sekali. Kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar, kini sudah tidak lagi memiliki arti. Karena aku akhirnya sadar, orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan menunggu sampai kehilangan segalanya untuk mulai menghargai kita. Hari itu, aku tidak lagi melihat Fani sebagai istriku. Aku hanya melihat seorang perempuan yang sedang menuai akibat dari semua pilihan buruk yang selama ini ia buat sendiri. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan pada minggu berikutnya. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak malam aku meninggalkan rumah,
Aku merasa kemenangan itu sudah sangat dekat. Seminggu kemudian aku kembali datang ke pengadilan. Kali ini langkahku terasa jauh lebih tenang. Entah kenapa, aku tidak lagi membawa rasa marah. Semua air mata yang selama ini kutumpahkan seolah sudah cukup untuk menghapus luka yang pernah ada. Beberapa menit kemudian, majelis hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Suasana terasa begitu hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Hakim mulai membacakan putusan satu demi satu. Gugatanku dikabulkan. Pernikahanku dengan Fani resmi berakhir. Aku menarik napas panjang. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Yang kurasakan justru seperti seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban yang selama bertahun-tahun kupikul sendirian. Hakim kemudian melanjutkan pembacaan amar putusan. Berdasarkan seluruh bukti pembayaran yang diajukan, rumah yang selama ini dicicil menggunakan penghasilanku dinyatakan menjadi hakku. Begitu pula mobil yang cicilannya kubayar selama ini. Semua dokumen yang sebelumnya ingin mereka kuasai justru kembali kepadaku secara sah. Aku menoleh sekilas ke arah Fani. Ia hanya menundukkan kepala. Tidak ada lagi keberanian untuk menatap mataku. Sidang selesai. Orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, terdengar langkah kaki berlari dari belakang. Yan, tunggu. Aku berhenti. Fani berdiri beberapa langkah di belakangku. Matanya sembab. Suara yang dulu selalu terdengar keras, kini berubah lirih. Aku tahu semua ini salahku. Aku juga tahu maafku mungkin sudah gak ada artinya. Tapi aku benar-benar nyesel. Aku gak pernah menyangka semuanya bakal berakhir begini. Aku memandangnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Fani, yang bikin rumah tangga kita hancur bukan malam waktu aku bilang aku dipecat. Rumah tangga kita hancur sejak hari pertama kamu memilih memanfaatkan kepercayaanku. Sejak hari pertama kamu membiarkanku menanggung semuanya sendirian. Sejak hari pertama kamu menganggap pengorbananku adalah sesuatu yang memang harus kuberikan. Fani menundukkan wajahnya, air matanya jatuh begitu saja. Aku tidak lagi merasa ingin membalas ucapannya, karena luka yang ia berikan sudah terlalu dalam untuk diperbaiki hanya dengan kata maaf. Aku meninggalkan halaman pengadilan tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan berlalu, aku kembali menjalani pekerjaanku dengan tenang. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, setiap gaji yang kuterima benar-benar bisa kunikmati sendiri. Aku mengajak kedua orang tuaku berlibur. Aku mengganti beberapa perabot rumah yang sudah lama ingin kuganti. Aku juga mulai menyisihkan sebagian penghasilanku untuk ditabung. Tidak ada lagi telepon yang meminta kiriman uang setiap akhir bulan. Tidak ada lagi seseorang yang mengatur bagaimana hasil kerjaku harus dipakai. Hidupku terasa jauh lebih damai. Suatu sore, saat pulang dari kantor, aku mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Di tempat parkir, aku melihat sosok yang sangat kukenal, Fani. Ia sedang mengenakan seragam biasa. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Saat melihatku, ia langsung menghampiri. Tidak ada lagi mobil baru yang dulu selalu ia banggakan. Tidak ada lagi pakaian bermerek. Ia berdiri dengan penuh rasa canggung. Yan, aku sekarang baru ngerti rasanya cari uang sendiri. Baru ngerti capeknya kerja seharian. Baru ngerti rasanya dihargai atau nggak dihargai. Aku terlambat sadar. Aku mengangguk pelan. Aku percaya ucapannya karena penyesalan di wajahnya tidak bisa dibuat-buat. Namun, penyesalan tetaplah penyesalan. Ia tidak mampu mengembalikan waktu. Aku tersenyum tipis. Semoga kamu benar-benar berubah. Bukan buat aku, tapi buat hidupmu sendiri. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke mobilku. Sebelum pergi, aku sempat melihat Fani dari kaca spion. Ia masih berdiri di tempat yang sama, menatap mobilku yang perlahan menjauh. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyadari satu hal. Bukan aku yang kehilangan dirinya. Justru dialah yang kehilangan satu-satunya orang yang selama ini selalu percaya, selalu membantu, dan selalu mencintainya tanpa menghitung untung rugi. Dan hari itu, aku akhirnya mengerti. Mencintai seseorang memang penting, tetapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada bertahan dalam hubungan yang hanya menjadikan kita sebagai mesin uang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup sampai akhir. Semoga kisahku menjadi pengingat bahwa cinta yang sehat tidak pernah dibangun di atas kebohongan, pemanfaatan, dan pengkhianatan. Jangan lupa like,
subscribe, dan komen di video ini ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.